Pada hari ini kita akan bahas tentang vektor dan roden. Apa aja sih yang kita bahas hari ini? Tertuang dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017, itu poin yang pertama ya. Di dalamnya ada tentang baku mutu atau standar baku mutu kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga ada persyaratan kesehatan dan vektor binatang membawa penyakit serta pengendaliannya. Dan salah satu poin yang utama nih, bahwa penyakit tular vektor dan binatang membawa penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara endemis maupun sebagai penyakit baru yang berpotensi menimbulkan wabah. Saya katakan pembahasan ini cocok dengan kondisi saat ini, yaitu corona. Sebab kita pernah mendengar ya, pasti setiap orang dari sini pernah mendengar di berita, di media sosial, di media elektronik, media massa, di TV, radio, dan lain-lain. Anda pasti pernah mendengar bahwa penyakit corona ini awalnya itu ada pada binatang, lalu menyebar ke manusia. Waduh, luar biasa ya. Ya memang sesuai pada faktanya dalam sejarahnya ya. Sebagian besar penyakit itu ditularkan dari binatang ke manusia. Waduh, padahal awalnya penyakit itu hanya ditularkan antara binatang saja, tidak bisa ke manusia. Kenapa bisa terjadi? Subtema kita hari ini adalah tentang pengendalian vektor dan roden. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang belum tahu nggak sih artinya vektor dan roden? Ayo, Anda sudah masuk perkuliahan sarjana nih, pasti sudah biasa ya dengar ya kata vektor dan roden. Vektor yang dimaksud di sini bukan maksudnya vektor yang ada di matematika ya, tapi vektor atau sejenis binatang, dan roden itu juga binatang. Ya, nanti kita akan bahas ya. Tetap stay tune di sini. Ya, dalam materi kita hari ini itu ada 6 poin sub pokoknya. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi ya, biasa ya. Pasti dalam setiap pembahasan itu selalu ada definisi. Yang pertama supaya kita tahu dulu apa yang akan kita bahas ya. Yang kedua kita akan bahas tentang istilah yang terkait dengan vektor. Wah, istilah-istilah tuh vektor ya. Yang ketiga ada bionomik vektor dan zoonotik. Waduh, apalagi itu bahasanya semakin sulit ya. Saya bertanya-tanya juga apa itu. Nanti kita akan bahas ya. Ya, poin keempat di situ ada ekologi vektor dan zoonotik. Makin ribet kan dengar bahasanya. Yang kelima kita akan bahas tentang penyakit yang ditularkan vektor dan zoonotik. Dan lalu yang keenam ada pengendalian terpadu terhadap vektor penyakit ya. Dan poin keenam itu adalah inti yang akan kita bahas karena kita sebagai tenaga kesehatan yang akan menuntaskan berbagai masalah penyakit yang ada di bangsa dan tanah air kita ini, bahkan di dunia. Langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu ada definisi. Yang pertama adalah definisi dari pengendalian. Apa sih pengendalian itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tadi, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tadi, apa ya? Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tadi, pengendalian itu diartikan sebagai upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan. Nah, ada yang tahu nggak sih gangguan kesehatan dimaksud itu apa? Ya, dalam sehari-hari kita yang paling simpel ya, gangguan kesehatan itu misalnya kita nggak sengaja ketemu semut merah. Semut merah. Salah lagu ya. Ya, misal semut merah, kamu nggak sengaja nginjek nih sarangnya, terus kamu tiba-tiba digigit, apa yang terjadi rasanya? Gatal ya. Gatal mengganggu nggak rasanya? Iya, bikin risih ya, terutama buat kita stres. Ya, berikutnya kita masuk dalam pengertian vektor. Nah, ini yang kita bahas dari awal tadi sih. Apa sih artinya vektor itu? Ada yang tahu? Ya, vektor sendiri dalam Permenkes tadi ya, itu adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Nah, kita akan bahas satu persatu ya.
dari vektor, dari pengertian vektor itu. Yang pertama itu tadi, kata pertama adalah arthropoda. Apa sih arthropoda itu? Ya, langsung saja kita buka smartphone kita atau laptop pintar kita buka ke Google, kita langsung ketik aja arthropoda. Ya, kita muncul yang paling pertama ada Wikipedia ya, biasanya itu yang paling banyak digunakan kaum mahasiswa ya. Oke, kita lihat langsung dalam Wikipedia. Ya, dalam Wikipedia, arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Sejenis lainnya? Maksud sejenisnya bagaimana ya? Ya, kita lihat ya. Serangga, tubuhnya keras ya, bagian luarnya. Laba-laba juga keras. Udang juga keras, bagian luarnya. Lipan juga keras. Nah, yang keras itu apa ya? Nah, yang keras dari benda-benda atau dari makhluk-makhluk itu adalah tulang ya. Jadi persamaannya antara spesies hewan ini adalah mereka sama-sama memiliki tulang di luar tubuhnya atau berkulit tulang. Itu disebut arthropoda. Nah, arthropoda ini biasa ditemukan di laut, di air tawar, di darat, dan mungkin udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti ruas buku atau segmen, dan memiliki kaki yang jika disatukan berarti kaki yang berbuku-buku biasanya ya. Arthropoda juga dikenal dengan nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Mereka ada lipatan-lipatan gitu di tubuhnya ya, kayak lemak. Enggak ya, bukan lemak ya, ini khusus kulit yang keras ya. Karakteristik yang membedakan arthropoda dengan filum yang lainnya yaitu tubuhnya bersegmen, biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan. Udahlah, kamu udah tahu ya, pokoknya intinya itu adalah serangga, atau yang kamu bilang serangga ya, entah itu lipan, nyamuk, kecoa, buaya, bukan ini ya, lalat, nyamuk, kecoa, serangga, kelabang, laba-laba, udang, lipan ya, sejenis itu ya. Pokoknya makhluk-makhluk yang memiliki kulit yang keras atau kulit yang terbentuk dari tulang.